Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei teman muda, yang pastinya hari ini sudah hari Jumat lagi dan ketemu lagi para saya Iwan Kafi di sini, tentunya di program yang mungkin kita tunggu-tunggu ya, yaitu Dialog Kajian Keislaman. Nah, hari ini udah Jumat yang kesekian ya, dan hari ini kita bakal menghadirkan seorang narasumber juga dan tentunya dengan tema yang berbeda setiap Jumatnya. Nah, baik teman muda, nanti juga kita bakal buka line telepon buat teman muda yang mungkin mau bertanya-tanya seputar tema kita hari ini apa sih ya. Dan mungkin hari ini kita sudah kedatangan narasumber, siapa ya kira-kira. Baik, langsung aja saya bakal menyapa dulu. Pada pagi hari ini kita sudah kedatangan Bapak Dr. Zailani MA selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Iwan? Alhamdulillah, sehat Pak. Gimana Pak hari ini? Mungkin agak ada suasana yang berbeda mungkin Pak ya? Oh iya, dahulu kan saya termasuk salah seorang pembicara di AM Radio di tempat yang lama. Oh iya. Jadi ketika sudah berada pada tempat yang baru ini tentu suasana baru. Oke Pak. Baik teman muda, hari ini kita mengangkat tema yaitu Ma'rifatullah dalam kehidupan ya. Dan hari ini nanti juga ya, saya akan kasih kesempatan buat teman muda yang mungkin mau bertanya-tanya seputar topik kita hari ini, yaitu Ma'rifatullah dalam kehidupan. Boleh nanti telepon di 0816617640 atau melalui telepon WhatsApp kita di 082122022916. Baik, langsung aja saya persilakan kepada Bapak Zailani. Yuk Pak, silakan untuk menjelaskan mungkin kira-kira topik kita hari ini seperti apa gitu. Baik, terima kasih Mas Iwan dan para pemirsa radio yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa anzala Qur'an linnas, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yara alladzina zalamu idh yarawna al-'adaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul 'adzab. Al-Quran Surah Al-Baqarah Surah kedua ayat 165. Para sahabat-sahabat dan radio yang berbahagia, hari ini saya mendapat topik terkait tentang Ma'rifatullah. Sebenarnya apa esensi ketika kita bicara tentang Ma'rifatullah? Kalau kita pahami, Ma'rifatullah itu dalam konteks lughawi itu berasal dari kata arafa ya'rifu, ma'rifah, yang maknanya mengenal. Dalam proses pengabdian kita kepada Allah, maka yang dibutuhkan oleh diri kita bagaimana kita mengenal Allah. Yang kita kenal Allah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Untuk mengenal Allah itu tidak hanya dalam bentuk konsep intelektual, tapi bagaimana kita mengenal Allah dalam konteks perbuatan. Karena mengenal itu adalah bagian daripada perasaan keimanan, maka seseorang yang tidak mengamalkan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka niscaya dia tidak akan pernah mengenal Allah. Sekalipun secara konseptual dia mampu mendefinisikan apa itu Ma'rifatullah. Al-Quran menyebutkan ada dua tipologi manusia sebagaimana yang telah saya sampaikan di dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 165. Ada tipologi yang pertama yuhibbunahum ka hubbillah, dan tipologi kedua adalah asyaddu hubban lillah. Tipologi pertama di mana mereka mencintai seperti mencintai Allah, dan tipologi kedua asyaddu hubban lillah, yang sangat kuat cintanya kepada Allah. Dalam dua kelompok manusia ini kita akan menitik tekankan ketika kita bicara
ma'rifatullah pada definisi yang kedua asyaddu hubbalillah. Jadi seseorang yang tidak mempunyai perasaan ma'rifah kepada Allah, dia sudah mengenal Allah, maka yang muncul dalam dirinya perasaan cintanya kepada Allah melebihi cintanya pada yang lain, termasuk pada dirinya. Makanya Rasulullah pernah berdoa, dan doa ini sangat bagus untuk kita. Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah ya Tuhanku, aku mintalah cintamu. Kenapa kita butuh cinta Allah? Karena sesungguhnya untuk menjadi orang baik, kita tidak hanya bisa mengandalkan ikhtiar. Berapa banyak ikhtiar yang kita lakukan, lalu berapa banyak ikhtiar itu tidak mampu kita penuhi, dan berapa banyak kita melakukan ikhtiar itu lalu kita mendapatkan keberhasilan. Hari ini saya duduk di sini, ikhtiar saya berangkat dari kantor menuju tempat ini. Tapi sesungguhnya kalau di dalam ikhtiar saya Allah tidak mengizinkan saya untuk melangkahkan kaki di sini, maka Allah dengan mudah membatalkan apa yang terjadi pada hari ini. Jadi begitu juga orang lain yang ketika dia berupaya mendekati Allah, tapi dalam konteks yang lain upayanya itu tidak maksimal, maka dia juga tidak mendapatkan bagaimana rasa cinta yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh begini, pada saat Sa'labah ini adalah satu jenis manusia yang dia hidup pada zaman Rasulullah. Pada satu ketika setelah Rasul hijrah ke Madinah, Sa'labah ini dikenal orang yang rajin beribadah ke masjid, tetapi dia punya kekurangan di dalam harta, maka dia dikategorikan sebagai orang miskin. Dia pernah minta didoakan oleh Rasulullah, dan ini tergambar dalam sebuah kitab. Judul kitabnya adalah karangan dari Al-Ghazali, berhubungan tentang bagaimana ma'rifatullah. Nah, pada saat itu Sa'labah minta pada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku untuk dapat rezeki dalam bentuk harta. Dan Rasul tidak mengindahkan permintaan itu sampai beberapa kali, sampai akhirnya Rasul mengatakan, wahai Sa'labah, teladanilah aku wahai Sa'labah. Andaikan gunung-gunung yang ada di pinggir kota Madinah ini aku inginkan, maka tentu gunung ini bisa berubah menjadi perak dan emas dan mereka mengikutiku. Tapi Sa'labah tetap keinginannya doakan dalam bentuk harta. Nah, ketika harta itu dikasih oleh Allah dalam bentuk kambing, lalu kambingnya bertambah banyak, mulailah dia pindah dari kota Madinah, pindahlah ke lembah yang bisa menampung kambingnya. Mulailah dia tinggalkan ibadah berjamaah di masjid. Pada saat dia tinggalkan ibadah wajib di masjid, apakah di saat itu kambingnya mati semua karena dia jauh dari Allah? Tidak. Kambingnya makin bertambah di saat dia semakin jauh dari Allah. Jadi kalau umpamakan ada orang menganggap aku disayangi oleh Allah, secara kasat mata kita perhatikan bahwa dia jarang ke masjid, jarang bersedekah, tak nampak tanda-tanda dia berbuat baik, maka sesungguhnya ucapan dia itu hanya kamuflase saja. Dia terbuai dengan kemudahan yang dia dapatkan, padahal di saat itu dia mempunyai kesamaan tentang Sa'labah. Nah, pada saat Sa'labah sudah mempunyai kambing yang cukup banyak, dia pindah ke lembah. Lalu muncullah perintah untuk berzakat, dan banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan zakat, seperti wa aqimus sholata wa atuz zakah. Nah, Sa'labah karena dia sudah punya harta yang banyak melalui kambing-kambingnya, ala Rasulullah diutuslah 2 orang untuk menemui Sa'labah mengambil zakat hartanya. Apa kata Sa'labah? Adakah yang akan kalian datangi selain aku? Kalau ada, coba datangi dahulu, habis itu baru ke tempatku. Nah, setelah 2 orang sahabat ini mendatangi muzaki yang lain. Muzaki itu adalah orang yang punya kewajiban bayar zakat karena hartanya. Setelah didatangi dan 2 orang sahabat menemui Sa'labah, ternyata Sa'labah tidak mau memberikan hartanya.
Nah, ketika dua orang sahabat ini pergi menemui Rasulullah dan mereka mau melaporkan, tapi Rasul melihat mereka dan Rasul mengatakan celakalah Sa'labah. Padahal di saat itu Rasul belum mendapatkan informasi, tapi Rasul sudah tahu. Lalu turunlah ayat yang terdapat dalam surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 77. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunah. Maka Allah menetapkan kemunafikan dalam hati mereka sampai waktu menemuinya, sampai mereka mati. Ayat ini dibacakan oleh Rasul kepada para sahabatnya. Lalu ada orang yang mendengarkan ayat ini, langsung dia bergegas menjumpai Sa'labah di lembah. Wahai Sa'labah, telah turun ayat yang bicara tentang engkau. Tergopoh-gopohlah Sa'labah menemui Rasulullah yang berikan zakat. Apa kata Rasulullah? Allah telah melarangku menerima zakatmu. Karena dia sudah ditetapkan fa'aqabahum nifaqan. Allah telah menetapkan sifat kemunafikan. Jadi para sahabat-sahabat sekalian, kalau ada kita punya harta yang tak berlebih, dalam waktu yang sama orang selalu datang kepada kita minta bantuan, terkadang kita mikir, kenapa aku saja lah yang didatangi, kenapa yang enggak tetangga sebelah yang mobilnya banyak, rumahnya gedong. Di saat itu Allah sayang sama kita. Allah mengizinkan harta kita dalam susah pun diizinkan untuk berinfak dalam waktu yang sama. Allah nggak suka sama dia, walaupun banyak harta Allah nggak izinkan itu. Bayangkan Sa'labah pada saat ayat itu turun dan dia ditetapkan sebagai orang munafik, dia bergegas menemui Rasulullah untuk memberikan zakat. Itu apa kata Rasulullah? Wahai Sa'labah, Allah telah melarangku menerima zakatmu. Karena dia sudah diberikan kesempatan untuk berzakat, tapi dia tidak indahkan itu. Lalu setelah Rasulullah wafat digantikan oleh Abu Bakar. Sa'labah datang lagi kepada Abu Bakar. Abu Bakar juga mengatakan demikian yang sama. Pada masa Umar, Khalifah Rasyidin yang kedua, Sa'labah juga yang memberikan zakat. Tak diizinkan oleh Umar, sampai akhirnya Sa'labah hidup pada zaman Utsman dan mati. Dia tidak punya kesempatan lagi untuk memberikan zakat. Bayangkan, Allah sudah menetapkan kemunafikan itu. Tapi tidak orang yang ma'rifatullah. Orang yang ma'rifatullah ketika dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan kebajikan, maka dia sungguh sangat luar biasa. Kenapa? Karena pada saat itu enggak semua orang diizinkan oleh Allah untuk mendekatinya. Jadi pernah satu ketika setelah pengepungan satu suku yang ada di kota Madinah, namanya suku Nadir, Bani Nadir. Bani Nadir ini adalah orang Yahudi yang di kota Madinah yang bersekongkol sama orang Quraisy. Akhirnya Rasul mengepung mereka dan mereka diberikan kesempatan untuk meninggalkan kota Madinah karena telah melenceng dari perjanjian. Mereka ini meninggalkan harta cukup banyak. Nah, ketika harta itu dikumpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ ada orang Muhajirin, di situ orang Ansar. Siapakah orang Muhajirin? Orang Muhajirin itu adalah orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Disebut dengan Muhajirin, orang yang hijrah. Siapakah orang Ansar? Orang Ansar itu adalah orang yang menetap dan mukim di Madinah, yang mereka membantu orang Mekah. Karena mereka membantu maka disebut dengan Ansar. Ansar itu adalah orang yang menolong. Lalu kata Rasulullah ketika harta telah terkumpul mau dibagi-bagi, apa kata Rasulullah? Wahai sahabat-sahabatku, sukakah kalian apabila harta ini separuh untuk orang Muhajirin dan separuh untuk orang Ansar, tapi orang Muhajirin tetap tinggal di rumah orang Ansar? Jadi orang Muhajirin ketika mereka hijrah ke Madinah, banyak harta yang mereka tinggalkan, nggak boleh dibawa oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka menetap di rumah-rumah orang Ansar. Atau sukahkah kalian, kata Rasulullah, harta ini aku serahkan kepada orang Muhajirin dan mereka tidak lagi tinggal di rumahmu? Bayangkan, pilihan Rasul cuma dua. Bagi rata, separuh untuk orang Muhajirin, separuh untuk orang Ansar. Orang Muhajirin tetap tinggal di rumah orang Ansar. Atau harta ini semuanya untuk orang Ansar, orang Muhajirin, dan mereka tidak lagi tinggal di rumah orang Ansar. Lalu apa sahabat-sahabat yang berbahagia? Jawaban dari salah seorang pemuka orang Ansar yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Ya Rasulullah, kami lebih suka harta ini diserahkan kepada orang Muhajirin semuanya dan mereka tetap tinggal di rumah kami. Bayangkan itu.
Sudahlah mereka tak mendapatkan harta, mereka kasihkan semuanya pada orang muhajirin, dan mereka persilakan rumah mereka tetap ditinggali oleh orang-orang muhajirin. Kalaulah bukan karena mereka mengenal Allah, lalu karena apa lagi? Makanya orang yang sudah benar ma'rifatullah, maka muncullah perasaan cinta. Kalau orang sudah cinta, pengorbanan itu terasa nikmat. Maka ma'rifatullah itu bukan difikirkan, tapi dirasakan. Apakah sambiroto itu pahit? Iya, pahit. Apakah obat secara umum pahit? Iya, pahit. Lalu apakah ada perbedaan antara pahitnya obat dengan pahit sambiroto? Ada. Tapi nggak bisa kita pikir, rasakanlah. Baru kita dapat membedakan, oh ini rasanya pahit, oh itu rasanya manis. Madu juga manis, gula juga manis, es juga manis, sirup juga manis, semuanya manis. Bagaimana kita mendefinisikan manis gula adalah sekian-sekian, manis madu adalah seperti ini? Rasakanlah, maka kita akan mendapatkan perbedaannya. Maka orang-orang yang sudah mendapatkan ma'rifatullah, dia nggak bisa menceritakan bagaimana perasaan cinta itu, karena cinta itu bukan sesuatu yang difikirkan, cinta itu sesuatu yang diamalkan. Makanya orang yang tidak mengenal Allah, jangan berharap dia mendapatkan cinta Allah, dan jangan pernah berharap dia dapat merasakan bagaimana nikmatnya mengenal Allah itu. Saudara-saudaraku yang berbahagia, maka mengacu dalam perjalanan hidup kita, dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita harus memisahkan antara kebutuhan harian kita dengan kebutuhan kita kepada Allah? Pernah satu ketika sahabat Rasul mengatakan pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin membagi hariku separuh untuk Allah dan separuh untuk kepentinganku. Apakah cukup ya Rasulullah?" Rasul mengatakan, "Belum." "Ya Rasulullah, kalau begitu 2/3 waktuku di setiap hari aku serahkan kepada Allah dan 1/3 aku serahkan kepada untuk diriku dan yang lain. Apakah cukup ya Rasul?" "Belum." "Ya Rasulullah, kalau begitu semua waktuku untuk Allah." "Apakah sudah ya Rasul?" "Sudah." Artinya apapun posisi kita, mau kita kerja di kantor, mau kita sebagai seorang guru, mau kita sebagai seorang buruh, mau kita seorang direktur, mau kita sebagai karyawan, jangan sampai aktivitas kita ini tak ada Allah di dalamnya, sehingga pekerjaan kita hanya dunia untuk dunia saja. Sangat rugi kita, karena waktu kita banyak terbuang untuk bekerja, sementara dunia ini tidak akan tetap bertambah, dia akan tetap mengurang, dia akan tetap terkuras. Jadi kalau umpamakan kita ingat Allahnya hanya ada di masjid, baru di situ ada ma'rifatullahnya. Ketika kita sedang baca Quran, baru kita merasa ma'rifatullah, mengenal Allah. Ketika kita sedang mengaji, baru ma'rifatullah di majelis ta'lim. Maka sungguh betapa ruginya hidup seperti itu. Harusnya dalam setiap momen kehidupan kita, kita mengenal Allah. Bagaimana bentuknya? Ketika kita bekerja, kita tidak perlu diawasi oleh pimpinan kita. Kenapa? Kalau orang sudah mengenal Allah, dia cukup Allah yang mengawasinya. Kalau orang yang sudah ma'rifatullah, kalau umpamakan dia sebagai direktur, dia tidak perlu diketahui oleh karyawan atau tidak bahwa itu korupsi, karena cukup Allah yang menjadi pengawas dia, sehingga uang itu tidak akan pernah dia gunakan pada tempat yang salah. Nah, inilah pentingnya nasihat Rasulullah kepada Abu Hurairah, "Kun wara'an takun a'badan nas." Itu nasihat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Wara'lah kamu, maka kamu sebaik-baik ahli ibadah di dunia ini. Artinya orang yang wara itu bagaimana? Orang yang wara itu adalah mereka-mereka yang tidak mengerjakan hal-hal yang tidak berfaedah. Jadi kalau umpamakan pekerjaan kita banyak menimbulkan dosa, pekerjaan kita banyak menimbulkan hal yang subhat, bagi orang yang ma'rifatullah, dia akan tinggalkan itu. Maka tidak ada waktu hari orang-orang yang mencintai Allah, yang dalam Quran disebut dengan asyaddu hubbalillah, tidak ada waktu dia berfoya-foya dengan waktunya, tidak ada waktu dia berleha-leha dengan waktunya. Setiap detik, setiap menit dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam momen apapun, di saat susah dia tetap bisa bersabar, di saat bahagia dia tetap bisa bersyukur. Itulah prinsip orang yang ma'rifatullah. Dalam contoh yang sederhana begini, kita di rumah tangga, bagi yang sudah menikah, mungkin dia punya anak.
Kadang-kadang anaknya itu kita anggaplah anaknya 3. Ada 2 anak yang dengan 2 anak ini dia selalu bersyukur. Mungkin anaknya pintar di sekolah, anaknya selalu dapat ranking, anaknya selalu penurut, anaknya bisa jadi bintang, anaknya bisa menjadi yang diandalkan. Tapi ada 1 anak yang membuat dia banyak bersabar. 10 kali dilarang oleh orang tuanya, 11 kali dia langgar. Bayangkan tuh double begitu. Kalau 2 orang anaknya selalu diapresiasi oleh guru, tapi 1 orang anak ini selalu saja diberi catatan merah oleh gurunya. Lalu apakah momen seperti ini membuat kita jauh kepada Allah? Tidak, itu cara Allah mengajarkan kita. 2 orang anak ini kita diajarkan bagaimana bersyukur. Karena dengan bersyukur Allah akan tambahkan nikmat itu. 1 orang anak ini Allah mengajarkan kita bersabar, supaya dengan sabar itu innallaha ma'as sabirin. Jadi sabar juga membuat kita dekat dengan Allah. Syukur juga membuat nikmat Allah akan bertambah. Dua-duanya adalah kepada Allah. Nah, inilah bagi orang-orang yang dia sudah mendapatkan prinsip hidup seperti itu, dia tidak akan pernah suuzan pada Allah. Karena segala momen yang dihadapi itu selalu dalam berpositif thinking. Orang yang sakit tidak selama dibenci oleh Allah, karena Nabi Ayub juga dia punya harta, hartanya habis, dia punya anak, anaknya tewas, dia punya fisiknya sakit. Tapi dia seorang nabi. Ada juga orang yang dia punya kerajaan, dia punya bala tentara, tapi dilaknat oleh Allah, itulah Fir'aun. Ada juga orang yang punya harta, tapi hartanya tidak memberikan manfaat bagi orang lain, itulah Qaun. Ada orang-orang yang dia mempunyai harta dan dia jauh dari ibadah kepada Allah, tapi harta tak berkurang di saat dia jauh daripada Allah, itulah sa'labah. Jadi dalam momen-momen kehidupan kita itu untuk mendeteksi bahwa Allah senang atau tidak kepada kita, kita nggak bisa fikirkan Allah senang nggak sama kita, tapi bisa kita rasakan. Jadi orang yang berzikir kepada Allah, maka akan ada sinyal. Jadi kalau umpamakan kita duduk di sini atau di tempat-tempat kafe yang ada sinyal wifi-nya, tidak ada wayarnya, kita perhatikan, tidak ada coloknya, tapi sinyal itu kalau kita dapat kode, kita bisa gunakan sinyal itu untuk koneksi internet. Padahal tidak ada sesuatu yang bisa nyambung, tapi frekuensi itu ada. Bayangkan manusia saja bisa membuat frekuensi seperti itu sehingga mereka bisa berinteraksi dengan orang lain walaupun dibatasi dengan negara, tapi tidak ada masalah. Apalagi Allah. Jadi kita juga punya frekuensi, yang frekuensi itu berbeda-beda. Nah, frekuensi inilah harus kita bangun kepada Allah, sehingga dengan demikian kita punya jalur khusus, yang dimana jalur khusus ini hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menangis di hadapan sahabat kita, dia akan mengatakan sabar. Kalau dia kawan yang baik, di sisi yang lain kalau dia kawan buruk, ya mungkin dia akan caci maki kita. Kalau dia kawan buruk, dia akan simpan berita ini, dia akan sampaikan pada orang lain. Tapi kalau kita menangis kepada Allah, itu membuktikan bahwa kita butuh Allah. Itu membuktikan bahwa kita manja sama Allah. Maka sudah cukuplah kita bermanja-manja pada manusia, karena sesungguhnya tempat yang layak untuk kita bermanja adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenali dia, maka kita akan mendapatkan betapa nikmatnya berdampingan kepada Allah dalam makna sebagai hamba Allah. Maka dalam hal ini kepada para sahabat semuanya, di Jumat yang berkah ini, dengan perjalanan hidup kita, ada yang sudah mungkin di pemirsa sebagian, ada yang mungkin sudah 20 tahun, ada 25, ada 30, ada 40, ada 50, ada status sebagai ayah, ada status sebagai anak, ada status sebagai kakek, dan yang lain-lainnya. Itu merupakan identitas dunia. Identitas kita sesungguhnya cuma 2. Ketika dipanggil oleh Allah, apakah kita dikategorikan hamba mutmainnah, yang dimana di dalamnya kita berzikir kepada Allah, atau sebaliknya kita menjadi orang-orang yang dilaknat oleh Allah? Dan identitas manusia itu yang ada di rumah, yang ada di kantor, yang ada di masyarakat, identitas itu kalau kita jalankan dengan baik karena Allah, maka identitas itu mampu menjadi tangga kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana langkah teknisnya? Langkah teknisnya adalah amal.
Ketika kita berhadapan dengan Allah, Allah nggak butuh ilmu kita lagi. Profesor juga nggak butuh, lektor kepala juga nggak butuh. Lektor kepala, kemudian PNS dan yang lain hanya berguna di dunia. Lalu apa efeknya kepada Allah? Ketika posisi di dunia itu kita gunakan berbuat kebajikan dalam posisi kita masing-masing. Nah, amalan-amalan dari kebajikan itulah yang bisa berdaya guna ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dalam posisi seperti ini, ruh itu tidak akan bersih kalau hanya mengandalkan ilmu. Ruh itu bisa bersih kalau dia diberikan gizi, dan gizi daripada ruh itu adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks ini ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Apa itu demikian? Dunia itu Allah katakan sebagai cobaan siapapun itu. Jadi kalau umpamakan dia adalah cobaan yang di dalam surah Al-Mulk, ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya dalam masa cobaan itu. Jadi apapun posisi kita, kadang tersenyum, kadang kita meneteskan air mata, kadang kita dibenci, kadang kita disenangi. Itulah dunia. Yang nama dunia itu separuh waktu membuat kita bahagia, di sebagian lain membuat kita tersiksa. Itu dunia. Ada yang selalu kita tersiksa, itulah neraka. Ada selalu yang membuat kita bahagia, itulah surga. Nah, dunia itu nggak demikian. Dunia itu berwarna-warni, kadang warnanya gelap, kadang warnanya terang. Jadi kalaulah ada manusia yang dia dianggap orang lain berbuat baik, itu bukan berarti dia tidak pernah berbuat salah. Hanya pada saat itu Allah sedang menyimpan kesalahannya, sehingga yang nampak oleh manusia yang lain hanya baik-baik saja. Sementara ada waktu yang momen yang lain, ada orang menganggap orang itu jahat. Di waktu itu Allah sudah menampakkan keburukannya, sehingga orang lain tidak menampakkan kebaikannya. Nah, kita dalam posisi yang dianggap orang lain baik, jangan langsung kita menjas orang itu calon-calon penghuni neraka. Kalau kita menjas seperti itu, tahukah kita perjalanan mereka? Dan tahukah kita bagaimana nasib kita? Kita tidak tahu. Kenapa? Menjaga ketaatan itu sangat susah. Bayangkan orang yang sudah bangun tengah malam sholat tahajud. Aku ingin setiap malam sholat tahajud. Ternyata pada malam ahadnya, karena banyak begadang nonton TV, nonton bola, tak jadi dia begadang, tak jadi sholat tahajud. Begitu susahnya menjaga ketaatan itu. Artinya kalau bukan karena izin Allah, tentu dia nggak dapat. Di waktu yang lain ada juga orang yang ingin keluar dari tempat maksiat, tapi dia nggak sanggup. Mungkin sering-sering kita dengarkan, aku sebenarnya ingin keluar dari tempat pekerjaanku ini karena banyak tidak cocok aku buat. Tapi bagaimana mungkin anakku di rumah, istriku di rumah, siapa yang ngasih makanan? Artinya begitu tahu dia itu salah, tapi dia nggak punya daya untuk keluar. Sementara di waktu yang lain ada orang yang taat, tapi begitu susah dia menjaga ketaatan itu. Maka semuanya atas kehendak Allah. Jadi ketika kita dalam ketaatan, jangan kita sombongkan diri kita, kita ukur kita lebih tinggi dibandingkan orang yang jelek di sana. Karena pada saat dia jelek dan saat kita bagus, itu karena Allah menetapkan kita dalam posisi baik, dan Allah sedang menetapkan dia dalam posisi buruk. Satu saat bisa berubah. Nah, kalau berubah, itu yang celaka kita. Kenapa celaka? Karena bisa jadi perubahan itu jadi konstan sampai kita meninggal dunia. Maka hanya orang-orang yang sudah mengenal Allah dalam bentuk pengabdian kepada Allah. Bagaimana upayanya? Kenal ciptaan Allah. Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antara keduanya, bagi orang-orang yang ulul albab, orang yang berfikir, itu menjadi renungan bagi mereka bagaimana mereka semakin hari semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang ketika perjalanan jauh, tapi kalau yang ditemui itu adalah sesuatu yang disayangi dan dicintai, maka yakinlah perjalanan jauh itu penuh dengan momen-momen yang indah. Ketika ketemu kepada orang yang dia cintai, dia akan menceritakan itu dengan gagah dan berani. Kalaupun ada darah yang keluar, maka darah ini menjadi petunjuk sama dia. Itu pengorbanan saya sama kamu. Itu antara manusia. Bagaimana antara hubungan kita kepada Allah? Maka ada salah seorang sahabat Rasul di dalam perang Uhud, dia minta izin pada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku berperang. Di saat itu sahabat dalam keadaan pincang. Lalu Rasul izinkan, dan laki-laki mengatakan dan berdoa pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku,
izinkanlah aku ketika berperang nanti bertemu dengan musuh yang kuat sehingga dia mencabik-cabikku, sehingga perutku terburai semuanya, sehingga ketika aku nanti mati dan kau bertanya kenapa kamu seperti itu, aku katakan ini demimu ya Allah. Bayangkan, maka ada orang yang dalam keadaan sakit, tapi sakit itu malah membuat dia senyum. Kenapa? Dilihat dari orang yang mencintainya. Jadi begitulah kita hidup ini. Kenapa? Karena hidup ini penuh nikmat kalau kita syukuri. Hidup ini juga penuh tekanan kalau kita merasa tidak ada ruang untuk buat kita senyum. Maka sebagai makhluk Tuhan, karena memang kita adalah manusia, maka pahamilah sempurnanya manusia itu karena dia tidak sempurna. Sempurnanya manusia itu karena dia tidak sempurna. Jadi kalau kita punya pasangan hidup, istriku ini kok semalam bagus ya, baik orangnya, rajin taat, ini tahun 2022 ini kok bertingkah dia. Itulah sempurnanya dia. Kenapa? Semalam dia baik, sekarang tidak baik. Itulah dia manusia. Jadi kalau umpamakan kita jumpai seperti itu, kita katakan mantap, istriku betul-betul manusia. Apa maksud abang? Semalam baik dia enggak. Karena memang begitulah keadaan dan kadar manusia yang ditetapkan oleh Allah. Di dalamnya ada nafsu, yang dengan nafsu lawamah itu dia bisa menjadi orang yang menyimpang. Di dalamnya ada mutmainnah, dengan mutmainnah itu dia merasa tenang. Di waktu sebelumnya dia tenang karena dia dekat dengan Allah. Di waktu ini dia tidak tenang karena banyak cobaan yang datang gak sanggup dihadapi. Makanya orang yang ingin mendekati Allah, maka cara mendekatinya nggak boleh manual, harus pakai eksklusif. Jadi kalau umpamakan 100 orang ingin coba berlomba-lomba mendekati Allah, kita harus tambahkan amal kita supaya kita berada di garda terdepan. Allah akan memperhatikan hamba yang terus terang. Jadi air mata itu sebenarnya sebagai salah satu ekspresi. Anak-anak itu kadang-kadang karena kita sayang dan suka sama dia, kita buat dia menangis. Kadang kita cubit lagi dia. Nah ketika dia nangis, kadang kita tersenyum, lalu kita peluk lagi dia, sehingga dia diam. Ada orang yang berdoa, udah berhari-hari, bertahun-tahun, tak dapat-dapat. Apa salahku di hadapan Allah? Mungkin Allah sedang perhatikan tangisannya, Allah suka dengan tangisannya, sehingga nanti ketika tangisan itu sudah berakhir, kering, sudah air matanya, baru Allah kabulkan. Ibrahim itu punya istri namanya Sarah. Selain Hajar lahirnya Ismail, Sarah lahirnya Ishak. Sarah itu mendapatkan kabar dia hamil dalam usia sudah renta. Pada Ibrahim sudah berdoa puluhan tahun di masa muda. Apakah karena doa enggak dikabulkan? Enggak. Sejarah tidak mencatat seperti itu. Dalam kitab Qussasul Anbiya karang Ibnu Katsir, Sarah itu melahirkan anak Ishak dalam usia dia sudah menopause. Sehingga Sarah mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa hamil sementara aku sudah lanjut usia? Tapi itu kehendak Allah. Ibrahim berdoa, tapi doanya dikabulkan di masa dia tua. Itulah anugerah itu. Maka satu ketika Imam Hambal pernah pergi ke satu daerah, kalau saya tidak silap ke Basrah, salah satu bagian di wilayah Irak saat itu. Lalu pada waktu Isya, dia nginap numpang sholat di satu masjid. Nah karena dia sudah berada pada jalan yang jauh, dia sekedar merebahkan badannya di waktu itu. Tapi yang menariknya adalah orang najir masjid nggak tahu bahwa yang sedang istirahat itu adalah Imam Hambal. Karena memang nggak ada Facebook saat itu, nggak ada WhatsApp, YouTube pun tak ada. Bagaimana orang tahu bahwa dia adalah Imam Hambal? Jadi disuruhlah keluar. Nah ketika dia keluar dari masjid itu, adalah pedagang roti yang perhatikan itu, lalu menawarkan, sudikah engkau tinggal di rumahku walaupun tidak besar tapi cukup untukmu? Tinggallah Imam Hambal untuk barang menginap di situ. Oleh Imam Hambal diperhatikan pedagang roti ini. Setiap dia tidak melayani orang lain, dia selalu mengucapkan istighfar. Sampai-sampai Imam Hambal bertanya, apa yang kau baca tadi dan sudah berapa lama kau lakukan itu? Aku membaca istighfar dan aku sudah melakukan sekitar 20 tahun lamanya. Lalu apa yang kau dapatkan dari istighfar itu? Tidak ada doa kecuali Allah kabulkan doaku kecuali satu. Apa itu? Aku ingin ketemu dengan Imam Hambal. Oh rupanya ini. Bayangkan, dia sudah 20-an tahun berdoa ingin ketemu dengan Imam Hambal, baru ketemu, dan Imam Hambal pun tidak tahu kenapa dia ke sana.
Jadi kita ini janganlah kita anggap Tuhan itu lupa dengan kita. Karena kalau Tuhan lupa dengan kita, niscaya saat ini pun nikmat ditarik oleh Allah. Di saat kita susah dan lapar pun nikmat Allah itu masih ada. Buktinya kita masih bicara, kita masih bisa merasakan, kita masih bisa marah, itu juga nikmat. Coba ditarik oleh sifat marah, bagaimana mungkin orang dalam keadaan seperti itu bisa marah? Maka dalam konteks dan dalam masa tahun ini, para sahabat yang kita muliakan, untuk mengenal Allah tak cukup dengan konsep, tapi amalkanlah setitik, selangkah demi selangkah. Jatuh kita bangun lagi, jatuh kita udah mau taat, jatuh dan kemaksiatan, istighfar, taubat, datangi lagi Allah sampai Allah pun melihat keseriusan kita. Ibarat orang mengatakan cinta lah, I love you, 10 kali ditolak, sampaikan sampai 100 kali biar dia bosan. Nah, Allah itu tidak akan pernah bosan kepada hambanya. 10 kali kita melangkah, berpuluh-puluh kali Allah mendekatkan diri kepada kita. Kita dalam keadaan berbaring, kita dalam keadaan yang lain, Allah tetap dekat dengan kita. Kita coba mendekatinya dalam keadaan merangkak, Allah mendekati kita dalam keadaan berjalan. Kita coba berjalan, Allah berlari. Maksudnya adalah, bahasa kiasannya, ketika kita punya keinginan untuk mengenal Allah, keinginan kita mengenal Allah tidak sebanding begitu besarnya Allah ingin mengenalkan diri kepada kita. Maka dalam prinsip-prinsip kehambaan kita kepada Allah, yang kita butuhkan itu adalah keridhaan kita, keikhlasan kita terhadap apapun keputusan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan asyaddu hubbanillah. Baik Pak, mungkin kita bisa langsung buka telepon Pak ya. Misalnya ada yang mau bertanya nih teman-teman muda, silakan ya, langsung aja telepon ke 061661740 atau melalui telepon di WhatsApp kita juga bisa ya, di 082122022916. Baik, sambil menunggu telepon yang masuk, mungkin bener ya Pak ya, kalau apa yang kita lakukan di dunia ini, apa yang kita kerjakan itu paling tidak kita harus melibatkan Allah di dalamnya Pak ya. Ya, memang harusnya seperti itu. Iya. Dan sambil menunggu telepon yang masuk, mungkin saya ada tanya dikit nih Pak. Ini apa ya Pak ya? Apa pentingnya sih Pak ma'rifatullah di era modern ini? Apa urgensinya? Iya. Jadi begini, dunia ini bukanlah tempat yang abadi untuk kita tinggali. Rasulullah mengatakan hakikat abadi itu adalah akhirat, bukan dunia. Bahkan dalam hadis yang lain, mencintai dunia itu adalah pangkal daripada kesalahan. Dalam hal ini, ketika kita merasakan bahwa dunia lebih kita utamakan, maka mulailah bibit-bibit dosa itu datang kepada kita. Nah, lalu bagaimana urgensi ma'rifat? Karena banyaknya warna-warni dunia yang datang kepada kita, kadang dalam bentuk jabatan, kadang dalam bentuk pertemanan, kadang dalam bentuk harta, kadang dalam bentuk hubungan kekerabatan, kadang dalam bentuk kekeluargaan. Nah, semua ini menjadi daya tarik sama kita. Kadang wanita. Nah, kalau umpamakan kita terperosok dengan berbagai macam pernak-pernik dunia ini, maka kita belum tentu bisa keluar daripada itu. Nah, orang yang sudah mengenal Allah, dimanapun dia berada, Allah selalu mengawasinya. Apapun yang dia kerjakan adalah bagian dia butuh ridha Allah, dan dalam posisi manapun dia ikhlas kepada Allah, maka di era modern ini dia akan selamat dalam berbagai macam tipu muslihat atau talbisnya iblis, bisikan dan godaan-godaan iblis. Karena kalau di kota ini berbagai macam ragam cobaan datang kepada kita, dan bukan berarti ketika kita ingin mendekati Allah kita tanggalkan aksesoris dunia kita. Oh, udahlah, kita nggak usah kerja lagi, cukup berada di rumah baca Quran, berzikir. Bukan itu, karena Rasulullah juga tidak mengajarkan harus demikian. Oh, atau sebaliknya, kita selalu bekerja lalu pekerjaan kita niatkan pada Allah, ibadah nggak perlu dalam bentuk yang ibadah makhluk. Kenapa? Karena kita sudah kerja bagian daripada ibadah. Bukan itu juga.
Tapi bagaimana dalam esensi kehidupan kita ini, posisi apapun, kalau kita sudah mengenal Allah, maka setiap pekerjaan itu akan kita nilai. Ini pekerjaan kita ini mendekatkan kita kepada Allah atau menjauhkan kita kepada Allah. Berhubungan dengan dia itu menjadi momen yang terbaik dalam hidup kita atau tidak. Memutuskan dia itu tidak lagi berdasarkan perasaan antar manusia. Ini perasaan Allah, suka nggak kita sama dia. Nah, momen-momen seperti ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang ma'rifatullah. Nah, dalam posisi-posisi demikianlah kita harus maklum dan mafhum bahwa sesungguhnya dalam perjalanan hidup kita, kadang-kadang kita merasa susah untuk menolak keangkara murkaan dan bisikan-bisikan itu, kecuali kekuatan yang datangnya dari Allah. Maka di dalam beberapa buah kitab yang berhubungan dengan ma'rifatullah, man arafa nafsah wa man arafa rabbah, barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Bagi orang yang sudah menikah, di saat itu dia punya momen sebagai suami, dia punya momen sebagai ayah. Tapi tahukah kita momen itu nggak bertahan lama? Iya, mungkin kita sebagai suami hanya 30 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang sehari, mungkin cerai atau mati. Itulah momen dia harus dijalani. Atau dalam hal yang lain, momen dia sebagai anak remaja, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, itulah momen dia yang pasti dia akan keluar dari tempat itu. Nah, ketika dia keluar, jangan sampai pada saat dia keluar dia sudah punya beban dosa yang dia bawa sampai dia menjadi orang dewasa. Jadi ada sebuah momen yang menarik ya. Ada seorang anak yang dia itu sudah menjadi seorang ayah, dia punya kebiasaan kalau marah dia pukul anaknya. Ini saya baca dalam dialog psikolog ketika ada pasien bertanya sama seorang psikolog tentang hal ini. Dia mengetahui secara keilmuannya memukul anak itu dalam maksud keras itu tidak bagus. Tapi dia juga tidak bisa menampik ketika dia sedang marah, hal itu sering dia lakukan. Lalu ketika itu dia konsultasi ke psikolog. Lalu psikolog ini bertanya, apa momen yang pernah terjadi dalam hidupnya? Nah, diungkit, ditelusuri, dia temukanlah satu momen. Dulu semasa dia SD, dia itu pernah dipukul oleh bapaknya. Nah, bapak itu jadi seorang guru SD. Jadi ketika anaknya salah, bapaknya nggak segan-segan memukul anaknya di hadapan orang lain. Dan memukulnya itu bukan dalam pengertian mendidik, tapi menghajar. Nah, momen ini menjadi momen yang sangat kelam sehingga masuk di dalam bawah sadarnya. Jadi itu menjadi penyakit mental dia. Sehingga ketika dia pada masa dia sudah menikah punya anak, momen itu keluar lagi posisi sebagai ayah. Maka dia konsultasi pada psikolog itu untuk terapi-terapi mental, bagaimana menghindari hal seperti itu. Maka momen-momen sejarah itu jangan kita anggap itu nggak berkesan. Ini saya sedang bicara. Ketika saya bilang A, lalu mungkin didengarkan oleh orang beberapa detik lalu hilang. Apakah suara itu hilang? Atau dia terbawa dalam frekuensi yang lain? Enggak. Dia tidak hilang, hanya saja dia sudah berubah dari frekuensi yang lain. Jadi ketika kita berhubungan dengan Allah, kita mendoakan, apakah Allah lupa karena sudah selesai kita mengucapkan itu? Tidak. Allah tidak pernah lupa. Allah tetap ingat dan Allah berkuasa terhadap hamba-hambanya. Maka dalam hal ini, itulah urgensi pentingnya ma'rifat dalam kehidupan modern sebagai wasilah, sebagai pengawas ketika kita berinteraksi bersama siapapun, bekerja dan yang lainnya. Jangan sampai kehidupan ini malah melecehkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih Pak, itu tadi jawabannya. Waduh, mudah-mudahan teman-teman muda puas ya dengan jawaban dari Bapak Dr. Zailani ya Pak. Nah, teman-teman muda, kita masih tunggu juga telepon yang masuk yang mungkin mau bertanya seputar topik kita hari ini tentang ma'rifatullah dalam kehidupan, yang pastinya ditunggu ya di 0616617640 atau melalui telepon WhatsApp kita di 082122022916.
Baik Pak, ini kayaknya waktunya singkat sekali Pak ya. Kayaknya kalau kita untuk membahas masalah ini, wah 1 jam ya kayaknya kurang Pak ya. Baik Pak, mungkin kita bakalan selesai untuk programnya. Tapi sebelumnya mungkin saya mau kepada Bapak ya, mungkin untuk memberikan closing statement ya, atau kesimpulan dari tema yang kita bahas pada hari ini Pak. Saya ingin membuat closing statement, tapi ketika bicara tentang ma'rifatullah, maka perasaan saya itu tidak bisa saya ungkapkan bagaimana saya memberikan closing statement. Kenapa? Karena memang ma'rifatullah itu nggak bisa diungkapkan, tapi ada diamalkan. Maka dalam konteks ini adalah dekati Allah dengan ikhlas dan ridho, maka Allah akan bukakan cahaya kepada kita. Afaman syarahullahu sadrahu lil Islam. Jadi apakah sama orang yang telah dibukakan dadanya terhadap Islam, fahu ala nurin min rabbi, dan dia telah diberikan cahaya oleh Tuhannya? Tidaklah sama. Jadi orang-orang yang sudah diberikan cahaya, apa itu cahaya? Oleh seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, lapang dadanya. Dan orang yang mendapatkan cahaya itu dari mana? Ikhtiarlah dia, bersungguh-sungguhlah dia. Nanti Allah akan lihat kesungguhan itu pada momen-momen tertentu. Allah berikan cahaya pada kita, sehingga kita merasakan betapa indahnya berhubungan dengan Allah, melebihi keindahan yang pernah kita rasakan dalam kehidupan dunia ini. Susah kita tidak akan sering mengeluh. Bahagia kita juga tidak akan pernah lupa bahwa kebahagiaan bagian dari momen yang harus dijalani oleh umat manusia. Sesusah-susahnya manusia, pasti dia pernah tersenyum. Dan sesedih-sedihnya, sebahagia-bahagianya manusia, pasti dia pernah juga mengalami momen yang sedih. Itulah perjalanan hidup kita. Tapi orang yang sudah ma'rifatullah, tidak ada yang lain kecuali dia mendapatkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan hakiki bagi orang yang beriman adalah bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pikir demikian. Baik Pak. Baik teman-teman muda semuanya, yang pastinya hari ini kita sudah selesai di program Dialog Kajian Keislaman kita pada hari ini, yang telah menghadirkan narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Dr. Zailani MA selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan tema hari ini yaitu Ma'rifatullah dalam Kehidupan. Nah, teman-teman muda, jangan lupa buat teman-teman muda yang hari ini mau ngikutin program selanjutnya ya, masih banyak lagi program-program yang seru sampai ke pukul 9 nanti malam. Dan saya mengucapkan terima kasih nih kepada Bapak Dr. Zailani ya Pak, yang telah hadir pada pagi hari ini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman muda, jangan kemana-mana, karena setelah ini buat kalian yang mengikuti program Islamic Smart by Request bisa sudah bersiap-siap ya. Baik teman-teman muda, sekali lagi saya Wan Kafi mengucapkan terima kasih buat kalian semuanya yang sudah bergabung di program ini. Insya Allah Jumat depan saya bakal balik lagi di program yang sama di Dialog Kajian Keislaman. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.